Teori konspirasi beradu dengan hukum. Nah, apa itu maksudnya? Itu loh mengenai ijazah palsu. Siapa? Roy Suryo CS itu sudah jadi tersangka katanya gitu ya guys. Paling sakit kalau memang benar-benar dianggap ijazah itu palsu secara dia bisa mempertanggungjawabkan itu ya, terlepas benar atau salah. Yang tahu ya itu yang tadi saya bilang, teori konspirasi beradu dengan politik dan sebagainya, beradu dengan hukum dan sebagainya. Ya kita nggak bisa berbuat banyak guys, apalagi ini menentang orang nomor satu gitu ya, yang mantan orang nomor satu. Itu pasti banyak hal yang harus kita pikirkan sebetulnya gitu loh. Nah mungkin untuk sebagian orang kan ini terpecah menjadi dua ya guys, ada yang berpihak, ada yang juga tidak berpihak. Untuk itu saya sebagai rakyat Indonesia ya berharap yang terbaik aja lah. Toh sekarang ini Bapak Jokowi kan sudah lengser ya, artinya sudah tidak menjabat lagi kan. Kenapa nggak dari dulu dipermasalahkan masalah kasus ini? Benar nggak sih pada saat beliau masih menjabat gitu? Jadi sekarang ini sebetulnya apa tujuannya gitu loh? Apa tujuannya? Apakah ini akan membenturkan kepada anaknya yang sekarang jadi wapres atau bagaimana gitu loh? Nah kan kita bicara tentang psikologis ya. Apapun yang dilakukan oleh rakyat pasti ingin terang benderang dalam hal ini gitu loh. Apakah benar atau tidak? Tapi kan menurut yang disampaikan oleh forensik Mabes Polri atau apa tuh Polda atau Mabes ya kemarin tuh ya, sorry lupa saya, itu kan sudah menyatakan bahwa ijazah tersebut asli guys ya. Terus kita mau bilang bahwa Mabes berbohong kan enggak juga gitu loh, karena ini berhadapan dengan ya kasus hukum yang luar biasa kalau menurut saya. Ya pastinya mereka akan ini secara serius dan benar, kalau menurut saya seperti itu guys. Saya nggak mau terlalu banyak bicara ya guys, karena ini kan sangat-sangat sensitif, karena kasus ini juga kan prosesnya guys ya, secara hukumnya gitu. Mudah-mudahan buat kalian-kalian yang kontra dengan hal ini, lebih baik stop deh, daripada kalian juga nanti jadi masalah gitu. Dan sudahlah, ada berapa sih kemarin tuh 8 orang ya guys, ada 8 orang yang memang sudah jadi tersangka. Jadi kalau menurut saya stop deh, selesai deh gitu loh. Karena apa? Kalau kita terus-terus fokus ke masalah ini, masalah yang lainnya nanti terabaikan guys. Secara kita ini kan terus berjalan hidup ini gitu. Coba deh, lebih baik fokus kepada rakyat-rakyat. Nah, fokus kepada pensiunan DPR seumur hidup yang harus kita perjuangkan nih. Coba dong para petinggi-petinggi, liriklah kasus ini. Karena ini untuk kemaslahatan orang banyak gitu loh. Banyak sekali masyarakat yang belum mendapatkan kesejahteraan. Please, kalau memang ini benar-benar terrealisasi, di stop pensiun DPR seumur hidup, maka alokasi dana itu bisa difokuskan untuk masyarakat yang serba kekurangan, masyarakat tenaga kerja yang memang butuh kita bantu, UMKM, guru honorer, nakes dan sebagainya, petani, pokoknya banyak sekali. Itu, aduh. Jadi, please konsentrasikan ke hal yang harus diperjuangkan. Setuju gak guys? Janganlah ngomongin lagi ijazah-ijazah, pusing, bosen. Dan itu tidak ada apa ya? Tidak ada manfaatnya untuk masyarakat banyak gitu loh. Tidak menghasilkan uang yang harus dibagikan kepada masyarakat. Please dong, sekarang konsentrasi untuk masalah uang ini nih. Pajak-pajak yang kita berikan kepada negara itu dikemanain gitu loh. Masa harus dikasihin ke para DPR, apalagi DPR-DPR-nya yang tidak berkualitas. Pusing deh. Ayo MKD cepat proses yang namanya Ahmad Dhani tuh. Supaya apa? Supaya saya punya bukti untuk Mahkamah Konstitusi. Oke? Ini lagi perjuangkan nih untuk menstop pensiun DPR. Bantu ya guys, tolong ya guys, terus kobarkan masalah ini. Up, share, dan repost. Salam, Rita Gading.